Kita semua pernah ngerasain ini kan? Daftar kerjaan udah numpuk, tapi entah kenapa energi buat mulainya tuh kayak hilang. Rasanya kayak ada tembok gede di depan kita. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya tembok itu? Dan saya jamin ini bukan soal males. Semuanya tuh berawal dari sini, dari kalimat sakti yang kedengerannya masuk akal banget. Bisikan kecil di kepala yang bilang, besok aja deh. Waktu ngomong gitu, kita ngerasa pegang kendali. Ah, cuma geser sehari doang, apa ruginya ya kan? Terus, hari esok yang kita tunggu-tunggu itu datang juga. Tapi anehnya, motivasi yang kita janjiin ke diri sendiri kemarin itu kok hilang entah kemana ya. Jadi, apa yang kita lakuin? Dan negosiasi babak kedua pun dimulai. Ah, nanti malam aja deh, pasti lebih fokus. Kita terus-terusan ngebangun ilusi ini, seolah-olah waktu itu nggak ada habisnya. Padahal, dalam hati kita tuh tahu banget cerita ini bakal berakhir gimana. Duar, deadline udah di depan mata. Tiba-tiba otak yang tadinya mogok langsung tancap gas 300 km per jam. Jantung deg-degan, adrenalin ngalir deras, dan entah gimana caranya semua kerjaan beres. Ajaib banget kan? Tapi, ini tuh bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah sebuah pola, sebuah siklus yang muter terus. Santai, panik deket deadline, lega, terus santai lagi. Nah, siklus inilah yang namanya prokrastinasi. Dan ternyata ada penjelasannya loh. Nah, ini dia nih intinya. Selama ini kita tuh keliru banget. Mitosnya bilang kita ini pemalas. Padahal faktanya otak kita itu cuma belum siap untuk mulai. Jadi ini bukan soal niat, tapi soal kesiapan otak kita. Terus apa sih yang bikin otak kita jadi ogah mulai? Biasanya sih gara-gara salah satu dari tiga hal ini. Bisa jadi kita terlalu perfeksionis, jadi malah takut buat mulai. Atau kita takut banget gagal, atau ya simpelnya terlalu banyak distraksi di sekitar kita. Dan ini bagian yang paling seru. Ternyata pas kita lagi kepepet itu muncul yang namanya kekuatan super deadline. Waktu panik, otak kita itu ngelepasin adrenalin yang fungsinya kayak bahan bakar jet, langsung memicu fokus dan produktivitas yang luar biasa. Tapi ya gitu, ngandelin kekuatan super ini terus-terusan tuh kayak ngegaspol mobil nonstop. Emang sih cepat, tapi bensinnya boros banget. Kita jadi stres, kurang tidur, dan hasilnya seringkali nggak maksimal. Cara hidup kayak gini itu ngebakar energi kita cepet banget. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa produktif tanpa harus nunggu kebakaran dulu? Bisa nggak sih kita nyalain mesin fokus ini dengan cara yang lebih sehat dan lebih tenang? Jawabannya tentu bisa. Kuncinya ternyata simple banget. Panasin mesinnya pelan-pelan. Ada 3 cara gampang yang bisa kita coba. 1. Pecah tugas jadi kecil-kecil. 2. Pakai timer. 3. Rayain kemajuan sekecil apapun. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, pecah tugasnya. Bayangin deh, tugas selesaikan laporan itu kayak gunung gede yang bikin males duluan. Tapi gimana kalau kita fokus ke langkah pertamanya aja? Misalnya, cari data dulu. Terus langkah berikutnya, bikin kerangkanya. Tiba-tiba, gunung yang tadi serem itu berubah jadi bukit-bukit kecil yang gampang didaki. Langkah kedua, pasang timer 15 menit. Ini tuh trik psikologis yang jitu banget. Bikin janji sama diri sendiri, oke, gua kerjain ini 15 menit aja. Habis itu udah. Tujuannya di sini bukan buat nyelesain, tapi cuma buat mulai. Ajaibnya, bagian tersulit itu kan cuma mulainya. Dan setelah 15 menit, biasanya kita udah kadung fokus dan keterusan. Dan yang ketiga, ini penting banget, rayain setiap kemajuan kecil. Tiap kali kita nyoret satu kerjaan dari daftar, bahkan kalau itu cuma balas satu email, otak kita tuh dapat hadiah kecil namanya dopamin. Nah, dopamin inilah yang bikin kita ngerasa seneng dan pengen ngulangin lagi. Ini kayak ngasih cemilan ke motivasi kita biar semangat terus. Dan kutipan ini, wah, bener-bener nangkep semua idenya dengan sempurna. Produktif itu bukan soal siapa yang lari paling kenceng dari garis start, tapi soal siapa yang konsisten, yang terus melangkah maju meskipun pelan-pelan. Jadi pesan utamanya tuh ini, kalau kita sering nunda-nunda, itu bukan berarti kita orang yang gagal. Sama sekali bukan. Kita cuma butuh cara starter yang beda aja, yang cocok sama mesin kita masing-masing. Coba deh kita tanemin ini di kepala kita. Ini bukan soal males, ini cuma soal cara nyalanya yang beda. Otak kita nggak rusak kok, cuma butuh pemantik yang pas aja. Dan itu wajar banget. Nah, sekarang giliran Anda nih buat nyoba. Dari 3 cara start yang tadi kita bahas, kira-kira mana yang paling klik buat Anda? Coba deh salah satu minggu ini. Atau mungkin kombinasiin ketiganya. Yuk, temukan cara menyala,
versi Anda sendiri.